Halo, hari ini kami akan memaparkan materi tentang teori belajar dan motivasi belajar pada anak. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ikan Nursadia. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Yang pertama yaitu teori belajar behavioristik, yaitu merupakan teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku pada peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran yang diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Untuk memunculkan respon yang diharapkan, dibutuhkan sebuah penguatan. Apabila seorang sudah mampu menunjukkan perubahan perilaku, maka dapat dikatakan sudah belajar. Penerapan pada pembelajaran di dalam kelas yaitu yang pertama, guru menganalisis kemampuan awal dan karakteristik siswa, kemudian merencanakan materi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Yang kedua yaitu, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang ketiga, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan pada siswa. Yang keempat, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat pada diri siswa. Dan yang kelima, guru harus mampu memberikan penguatan, baik dari sisi positif maupun negatif. Yang kedua yaitu teori belajar sosial kognitif, yaitu merupakan teori yang menyatakan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Teori ini menekankan pada perilaku sosial yang didapatkan dari proses mengamati dan meniru orang lain. Dengan mengamati orang lain, manusia dapat memperoleh pengetahuan, keterampilan, strategi, keyakinan, ataupun sikap. Penerapan pada pembelajaran di dalam kelas yaitu yang pertama, mengaitkan pelajaran dengan pengalaman atau kehidupan siswa. Yang kedua, menggunakan alat pemusat perhatian seperti peta konsep, gambar, bagan, dan media-media pembelajaran visual lainnya. Yang ketiga yaitu menghubungkan pesan pembelajaran yang sedang dipelajari dengan topik-topik yang sudah dipelajari. Yang keempat, teknik penyajian materi yang disajikan oleh guru sebaiknya lebih bervariasi. Dan yang kelima, mengurangi bahan atau materi yang tidak relevan. Ketiga yaitu teori konstruktivisme, yaitu merupakan teori belajar yang mengedepankan kegiatan mencipta serta membangun dari sesuatu yang telah dipelajari atau pengalaman. Sehingga sangat penting bagi siswa untuk membangun pengetahuan melalui keterlibatan aktif di kelas pada proses belajar mengajar. Penerapan pada pembelajaran di dalam kelas yaitu yang pertama, guru mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk merespon. Yang kedua, guru memberikan kesempatan pada siswa untuk bisa terlibat secara aktif dalam dialog ataupun diskusi dengan guru maupun siswa lainnya. Dan yang ketiga, guru menyajikan materi-materi interaktif yang dapat melibatkan siswa untuk melakukan analisis dan pengamatan terhadap fenomena alam di sekitar. Tentang model pembelajaran teori konstruktivisme. Jadi di dalam teori pembelajaran konstruktivisme itu terdapat beberapa model. Yang pertama adalah model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning, siswa didorong untuk belajar dengan diri mereka sendiri. Yang kedua, model pembelajaran reception learning, yaitu siswa tidak selalu mengetahui apa yang penting atau relevansi sehingga ditambah motivasi eksternal. Yang ketiga itu model pembelajaran assisted learning, yaitu perkembangan kognitif terjadi melalui interaksi dan percakapan seorang anak dengan lingkungan di sekitarnya. Yang keempat, model pembelajaran active learning. Model pembelajaran active learning ini siswa mempelajari gagasan-gagasan, memecahkan berbagai masalah, dan menerapkan apa yang mereka pelajari. Selanjutnya, yang kelima, model pembelajaran The
accelerate learning, yaitu pembelajaran yang berlangsung sangat cepat, menyenangkan, dan memuaskan. Selanjutnya, pembelajaran quantum learning, yaitu cara pengubahan bermacam-macam interaksi, hubungan, dan inspirasi yang ada di dalam dan di sekitar momen pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu model pembelajaran contextual teaching and learning, yang biasa disebut dengan model pembelajaran CTL, yaitu konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antar materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata. Di sini saya akan memaparkan permasalahan-permasalahan terkait dengan motivasi belajar. Kasus seorang siswa bernama Tania berumur 7 tahun yang memiliki kemampuan serta keinginan rendah untuk sukses. Nah, kasus ini biasanya disebabkan oleh rasa percaya diri anak yang kurang, sehingga solusinya adalah dengan penerapan teori behavioristik. Yang pertama, guru bisa menganalisis dulu faktor-faktor permasalahannya itu apa. Kemudian kita beri motivasi, kita beri latihan-latihan belajar supaya dia itu termotivasi untuk bisa. Kemudian kita juga memberi penguatan kepada Tania. Kalau kita belajar pasti kita akan bisa. Kemudian dipancing juga dengan pemberian reward atau hadiah, sehingga ia lebih bersemangat dalam belajar. Nah, kasus yang kedua, ada siswa bernama Samuel yang berumur 10 tahun. Dia bekerja keras menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi sebenarnya dia memiliki rasa takut akan gagal yang kuat. Nah, apa sih solusinya? Solusinya adalah dengan menerapkan teori konstruktivisme. Kita dapat melakukan pertanyaan terhadap masalah yang dialami oleh Samuel. Kita dekati, kita tanya, lalu kita beri kesempatan ia untuk bertanya atau mengeluarkan ide dalam kegiatan diskusi. Biasanya dalam kegiatan berkelompok kita latih anak-anak supaya bisa aktif dalam diskusi kelompok mereka. Sehingga apa? Sehingga anak menjadi berani mengemukakan gagasan dan idenya, sehingga tidak lagi takut akan kegagalan. Yang ketiga adalah memberikan materi-materi interaktif yang melibatkan Samuel dan juga teman-temannya untuk melakukan analisis terhadap fenomena-fenomena yang ada, sehingga dia terpancing untuk selalu berpikir bahwa sesuatu itu pasti ada solusinya, sehingga tidak perlu takut untuk gagal. Gagal itu biasa. Semua manusia pasti pernah mengalami kegagalan. Ada Sandra berumur 13 tahun yang tenang di kelas tetapi meremehkan keterampilan teman-temannya. Dia merasa sudah bisa sehingga tidak mau mencoba. Nah, solusi dari permasalahan ini adalah dengan penerapan teori belajar konstruktivisme, di mana guru itu pertama adalah menganalisis kenapa sih Sandra kok bisa melakukan seperti itu, kenapa sikap Sandra seperti itu. Kemudian kita juga bisa memberikan model pembelajaran diskusi berkelompok atau proyek berkelompok yang membutuhkan anak itu menjadi aktif dan juga kerjasama. Tidak ada yang namanya anak diam. Di dalam kelompok semua harus bekerja sama, semua harus mencoba, sehingga apa? Sehingga Sandra tadi tidak hanya diam saja. Kemudian melalui diskusi, Sandra dan teman-temannya dilatih untuk menghargai pendapat orang lain, menghargai keterampilan orang lain, tidak meremehkan satu sama lain, dengan kita beri refleksi di akhir pembelajaran. Nah, yang keempat ada Robert berumur 16 tahun. Permasalahannya di sini adalah dia menunjukkan sedikit minat untuk di sekolah, dan saat ini dia tinggal bersama bibinya, sedangkan kita sebagai guru sudah tidak dapat menghubungi orang tuanya. Nah,
Apa sih solusinya terhadap masalah seperti ini? Solusinya adalah kita melakukan pendekatan pribadi kepada anak dan juga penerapan teori konstruktivisme. Yang pertama adalah kalau kita berbicara usia 16 tahun, ini adalah usia sekolah menengah, sehingga biasanya ada guru BK. Meskipun begitu, kita sebagai guru kelas juga harus membantu guru BK untuk menyelesaikan masalah ini. Gimana caranya? Caranya adalah dengan melakukan pendekatan kepada siswa tersebut, sehingga kita tahu apa sih masalahnya, kenapa kok kamu tidak ingin sekolah, apa yang terjadi, seperti itu. Kemudian kita juga bisa mencari tahu atau bekerja sama dengan teman-teman di kelasnya. Kita minta tolong sama teman-temannya, ayo Robert diajak pergi ke sekolah, kalian juga harus menemani Robert, ajak Robert bermain, jangan dikucilkan, dia itu teman kalian. Kalau kalian masuk dulu bersama Robert, maka harapan ibu adalah kalian nanti lulus juga bersama-sama, termasuk dengan Robert juga. Jadi tolong bantu ibu untuk mengajak Robert kembali ke sekolah. Nah, setelah Robert itu sudah mulai masuk aktif di sekolah, maka kita bisa menggunakan variasi-variasi modal pembelajaran sehingga anak ini tadi tertarik untuk terus belajar, untuk terus bersekolah. Kemudian juga penggunaan media pembelajaran sesuai dengan usia Robert. Usia Robert adalah usia sekolah menengah, sehingga materi dan juga media yang digunakan juga harus menyesuaikan, begitu. Mungkin itu saja permasalahan-permasalahan yang akan kita bahas. Sebenarnya masih banyak permasalahan motivasi yang ada di sekolah, namun mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Sekian materi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi